Kali ini kita akan bahas tentang farmasi dan jamu. Kali ini kita udah bersama teman kita Suci Afiati atau yang biasa dipanggil Bibi. Kali ini kita akan bahas tentang farmasi dan jamu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vivi. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Iva sendiri? Alhamdulillah baik. Vi, gini nih, teman-teman kita dari SMA kan bentar lagi pada masuk dunia perkuliahan. Tapi beberapa dari mereka itu masih pusing dan bertanya-tanya, pengen farmasi atau pengen jamu. Gimana sih di farmasi itu? Gimana sih di jamu? Kan mereka juga masih banyak yang belum tahu. Nah, mungkin kali ini kita bisa mengupas sedikit tentang farmasi dan jamu. Gimana, Bi? Boleh deh Mbak, dia bagus. Oke, dulu pertama kali kamu masuk farmasi itu alasannya apa sih, Vi? Aku kuliah di farmasi itu dulunya aku awal-awal sih nggak kepikiran ke dunia farmasi. Malah aku pengen ke dunia seni gitu, cuman sama orang tua nggak boleh. Terus habis itu orang tua nyaranin untuk kuliah di jurusan farmasi karena kalau di farmasi itu kan kalau lulus nyari kerjanya gampang, terus bikin usahanya juga gampang. Setelah aku jalani semester demi semester sih aku enjoy aja, soalnya ya emang seru sih. Bener juga ya, Vi ya. Sekarang kan banyak banget tuh pabrik obat besar yang di Indonesia, fasilitas kesehatan di Indonesia juga banyak ya. Pasti membutuhkan apoteker. Di farmasi itu kan yang dipelajari tentang obat-obatan ya, Bi ya. Ceritain dong, selain bikin obat, di farmasi itu belajar apa aja? Kalau di farmasi itu sendiri aku belajar banyak banget ya. Aku belajar selain belajar obat-obatannya itu selain obat sintetis juga aku belajar tentang obat-obat alami atau obat-obat herbal kayak gitu. Terus belajar tentang perhitungan dosis, terus perhitungan farmakokinetik, terus belajar mekanisme kerja obat, cara kerja obat itu di dalam tubuh manusia itu sendiri itu kayak gimana kayak gitu ya. Banyak lah di farmasi itu kita belajar. Oh ya nih Mbak, satu lagi yang paling aku suka itu dari farmasi itu belajar ilmu meracik obat. Kan kalau ilmu meracik obat kan sebuah seni gitu kan, sebuah seni meracik obat gitu. Sekarang aku yang nanya nih ke Mbak Iva. Kalau jamu sendiri itu kan Mbak Iva milih jurusan jamu, profesi jamu. Nah, itu belajar tentang apa aja sih gitu? Gini, Bi. Di Indonesia itu kan banyak banget tanaman-tanaman yang bermanfaat kan, Bi. Kamu juga belajar kan di dunia farmasi. Nah, jamu itu salah satu warisan budaya Indonesia yang mana belum banyak orang Indonesia sendiri mendalami dan meneliti. Nah, dengan adanya pendidikan jamu, warisan budaya Indonesia bisa dijaga dan dikembangkan. Selain itu, hal terpenting kenapa kita belajar ilmu jamu, menyadari bahwa tubuh kita itu kan alami, selaras dengan alam. Makanya itu, untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya mengkonsumsi makanan yang telah tersedia di alam. Ya kayak minum jamu salah satunya. Nah, di sini kita itu belajar dari awal penanaman tanaman obat hingga memastikan kualitas tanaman obat tersebut baik dan sesuai, menganalisis kandungan tanaman, ekstraksi, meracik, dan membuat sediaan jamu, hingga memberikan terapi jamunya kepada pasien atau klien. Oh ya, di jurusan jamu itu juga belajar farmakologi dan farmakoterapi, Bi. Jadinya kita tahu, oh penyakit ini cocoknya diterapi dengan tanaman obat yang seperti ini gitu. Jadinya nggak asal ngasih aja.
Oh iya Vi, terus kalau di jamu itu kita nggak cuma bikin jamu rebusan aja, kita juga bikin jamu serbuk, kapsul, terus tablet, pil, dan lain sebagainya. Jadi kita juga ada perkembangan tentang dunia jamu ini sendiri. Berarti hampir mirip-mirip ya. Soalnya kan kalau di farmasi itu juga kita belajar tentang farmakologi tanaman itu sendiri sama mekanisme kerjanya. Cuman kalau di farmasi kan dia nggak begitu detail tentang meracik jamu gitu. Betul tuh Bi. Tapi bedanya kalau obat kan ditujukan untuk pengobatan, ya kan? Kalau jamu itu tujuannya untuk pencegahan dan pemulihan. Kita itu bagaikan serumpun tak serumah gitu loh Bi, sama farmasi. Halo Mbak. Oh iya Vi, BTW, kendala kamu selama perkuliahan di farmasi itu apa sih? Terus yang buat kamu termotivasi buat tetap semangat di farmasi itu apa? Di farmasi itu kan emang pelajarannya susah-susah gampang ya Mbak, terutama pelajaran kayak pelajaran kimia, terus perhitungan-perhitungan apa namanya farmasi fisika dan sebagainya gitu. Terus tentang hafalannya kan banyak banget tuh tentang apa istilah-istilah kayak gitu. Terus hafalan dosis juga gitu kan. Terus yang bikin aku semangat lagi itu yang pertama jelas aku ingin membanggakan orang tua aku gitu. Terus aku juga inget tujuan aku. Aku kan orangnya cukup ambisius gitu ya Mbak. Jadi pengen capai target ya lulus tepat waktu lah kayak gitu. Terus ya lulusan kumlot gitu. Terus gimana Bi, dapat? Ya alhamdulillah sih sarjana, alhamdulillah kumlot, tapi apotekernya sih kurang dikit. Mungkin gara-gara lelah mungkin ya. Tapi keren banget loh Vi, namanya S1 farmasi bisa kumlot tuh. Top deh. Terus aku mau nanya Mbak Iva lagi nih, untuk prospek kerja profesi jamu sendiri tuh arahnya kemana ya? Soalnya kan teman-teman di sini juga baru pertama mendengar gitu kan profesi jamu itu arah atau prospek kerjanya itu di mana kayak gitu. Nah, pertanyaan bagus banget nih Vi. Untuk lapangan kerja profesi jamu itu banyak banget. Kemenkes udah membuka Dia Sehat di berbagai kota, seperti di Semarang, di Jakarta, Klaten, dan berbagai tempat lainnya. Bahkan beberapa puskesmas di Indonesia itu sudah ada klinik jamunya loh Vi. Di BPOM dan di B2P2TOT mereka juga menyerap alumni-alumni jamu sebagai peracik jamu. Perusahaan-perusahaan jamu yang ada di Indonesia kan banyak tuh. Itu juga membuka lapangan pekerjaan untuk alumni-alumni jamu. Oh ya, selain itu, profesi jamu diperkenankan untuk membuka klinik mandiri. Jadi, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman lainnya. Terus kalau untuk prospek kerja di farmasi itu gimana sih, Vi? Untuk farmasi itu sendiri prospek kerjanya bisa mengarah ke industri, bisa mengarah ke farmasi klinik. Itu tergantung peminatan. Jadi kalau industri itu dia lebih ke inovasi, jadi penemuan obat baru gitu. Jadi bisa bekerja di bagian R&D atau Research and Development. Itu bagian ya kayak penelitian dan pengembangan obat gitu. Terus bagian quality assurance, bagian pemastian mutu. Terus quality control itu untuk mengontrol
atau pengawasan obat ya. Terus kalau di farmasi klinik itu dia lebih ke langsung berhadapan dengan pasien. Jadi farmakoterapinya itu harus jalan gitu kan kalau di farmasi klinik. Terus ngobrol dengan pasien itu harus komunikatif gitu, jadi harus aktif kayak gitu. Jadi gimana teman-teman? Ada yang masih penasaran dengan dunia farmasi dan jamu? Atau udah punya keputusan mau masuk di dunia farmasi atau dunia perjamuan? Nah, buat kalian yang pengen masuk jurusan jamu, bisa kuliah di D3 Poltekkes Surakarta atau untuk S1-nya di Universitas Airlangga Surabaya. Kalau untuk farmasi gimana, Bi? Oke, untuk jurusan farmasi itu sendiri, untuk universitas negerinya aku rekomen kalian Universitas Indonesia yang ada di Depok. Terus Universitas Gadjah Mada yang ada di Jogja. Terus untuk swastanya aku rekomen kalian Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sana itu sudah ada sarjana farmasi sama udah sekalian profesi apotekernya. Terus yang kedua aku rekomen kalian Stikes Cendekia Utama Kudus. Di sana udah ada D3 farmasi sama sarjana farmasi. Thank you banget Bibi. Semoga apa yang telah kita share bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, buat kalian yang masih penasaran dengan dunia farmasi, bisa langsung cek YouTube Vivi Kreator. Di sana Vivi membahas tentang dunia farmasi, obat-obatan, dan tentang herbal juga loh. Jadi jangan lupa cek YouTube Vivi Kreator. Oke, jangan lupa tonton terus video dari kita. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.